Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis Dan James. Dan Ruben James, pemain keturunan kelahiran Leiden, Belanda ini semakin dekat dengan timnas Indonesia. Memiliki tinggi 177 cm dan kaki terkuatnya kiri, James diharapkan bisa memperkuat sektor kiri pertahanan timnas yang sebetulnya sudah cukup baik. Yap, nama Calvin Verdong sudah mengisi pos tersebut lebih dulu dan telah mendapatkan tempat di hati fans timnas Indonesia lantaran penampilan energiknya. Kehadiran pemain yang berasal dari klub Go Ahead Eagles ini tentu akan semakin memperdalam skuad besutan Patrick Kluivert nanti. Menariknya, bersama klubnya, Dan James berada di peringkat 7 setelah pekan lalu mengalahkan PSV dengan skor 3-2. Nah, penasaran dengan analisis dan gaya main Dan James? Let's go, kita bahas sama-sama. Karir Dan James kecil diawali di RKSV Dokos Leiden pada tahun 2004 sampai 2008 atau saat usianya baru 4 tahun hingga 8 tahun. Menariknya, ia berlanjut menimba ilmu di Ajax Academy 6 tahun lamanya hingga berumur 14 tahun. Kemudian James direkrut Volendam Youth dan disinilah ia merangkak dari kelompok usia hingga tembus tim utama. Pada tahun 2023, ia pindah ke Go Ahead Eagles dengan status bebas transfer. Di klub barunya ini, James baru menandatangani kontrak pada Januari lalu yang mengikatnya hingga tahun 2028. Selama bermain di Go Ahead Eagles, posisi yang ia mainkan dominan pada sisi kiri sebagai fullback atau back kiri. Formasi yang digunakan oleh tim ini adalah formasi 4-2-3-1. Belum pernah ia bermain di formasi berbasis 3 center back. Adaptasi harus dilakukan Dan James ketika pindah dari FC Volendam Divisi 2 ke Go Ahead Eagles di kasta tertinggi Liga Belanda. Modal besar yang dimiliki James adalah agresivitas dan fisikalnya. James memiliki timing dan keputusan yang tepat ketika harus melakukan tackle. Ia tidak segan untuk melakukan tackle guna memutus bangun serangan ataupun penetrasi lawan. Dan James juga cocok untuk tim yang bermain high press. Ia akan segera datang ke pembawa bola atau melakukan closing down, memastikan lawan tidak bisa dengan mudah balik badan dan memaksa untuk melakukan back pass. Namun, bukan berarti ia adalah tipikal back yang sekali ambil. Dalam banyak momen, James bermain lebih penuh perhitungan. Sebetulnya, prinsip bertahan mencegah lawan cetak gol. Mencegah bukan berarti harus merebut. Mendekat atau closing down fokus ke bola, lalu membuat lawan back pass serta gagal melewati juga termasuk. Kembali terlihat kematangannya di situasi kalah jumlah. Ia nggak langsung merebut, namun terus turun untuk melakukan delay dan menunggu bantuan dari rekannya. Di sini ia hanya fokus ke zona tanpa harus merebut bola sekali ambil, yang mana riskan dilewati. Bertahan dengan lebih taktis seperti tadi jadi tuntutan ketika ia pindah dari Divisi 2 yang lebih mengandalkan fisik. Kembali terlihat ia melakukan defensive cover untuk rekannya di situasi 2 versus 2. Lalu yang menarik, kode untuk komunikasi dilakukan sehingga tugas bertahan semakin jelas. Dalam bertahan memang harus jelas pembagian tugas, siapa yang melakukan press ke pembawa bola dan siapa yang melakukan cover. Di klip ini terlihat kembali situasi yang sama dan komunikasi dari rekan ia jalankan dengan melakukan cover yang cukup baik. Pada laga versus PSV, Dan James cukup struggle lantaran lawannya menerapkan high press intensitas tinggi.
Ia kerap kesulitan melewati press dan lebih sering balik badan. Namun di laga versus Ajax, ada beberapa momen ia melepaskan umpan progresi ke depan. Untuk memberikan konteks lebih dalam, umpan atau operan memang membutuhkan koneksi antar dua pemain. Nah, jika tidak ada koneksi dengan pemain di depannya, ia lebih memilih bermain aman, yang mana ini pilihan bijak. Dari segi statistik, akurasi passing James sebesar 84% di Eredivisie. Sebagai pembanding, Vertonghen memiliki nilai 81%. Namun pemain NEC Nijmegen ini melakukan lebih banyak operan daripada James, menunjukkan keterlibatan Vertonghen ketika build up lebih banyak darinya. Hal ini juga berlaku di aspek kreasi peluang. Akurasi crossing James di angka 24%, sedangkan Vertonghen 27%. Vertonghen juga lebih banyak mencatatkan long pass serta key pass, tetapi James lebih banyak 1 assist dibandingkan Vertonghen. Salah satu asisnya ia cetak dari sepak pojok dengan tendangan melengkung yang disambut sundulan Nauber. Nah, kenapa ruang taktik bandingkan dengan Calvin Vertonghen? Sebetulnya bukan untuk membanding-bandingkan sesama pemain timnas, namun mengingat sobat taktik semua sudah melihat permainan Vertonghen, jadi bisa ada gambaran bagaimana kemampuan James jika dibandingkan pemain berusia 27 tahun ini. Secara posisi pun kedua pemain ini sama. James kerap naik mengisi area sayap kiri, meninggalkan 3 back di belakang, dan shape go ahead Eagles bisa berubah dari 4 back menjadi 3 back saat menyerang. Ia juga punya kecepatan untuk melakukan tusukan lewat sayap dan mengkreasikan peluang menggunakan crossing. Overall, Dan James bisa jadi opsi di sektor fullback ataupun wingback kiri. Fisiknya juga cukup mumpuni serta punya kecepatan untuk duel maupun transisi. Menarik melihat siapakah yang akan mengisi spot back kiri ini. Namun yang jelas, variasi pilihan Kluivert jadi lebih banyak dan bisa dipakai untuk kedalaman skuad.